kami sebagai tim kontra tetap akan menolak mosi pada kala ini. Dewan ini menyesalkan warisan politik ekspansionis Gajah Mada dalam proses penyatuan Nusantara. Terdapat dua kesalahan terbesar yang saya temukan dalam perdebatan lawan, yang mana yang pertama adalah ia mengatakan bahwa kerajaan-kerajaan ini tidak ingin bergabung, bahkan menganggap Majapahit ini sebagai musuh dari mereka atau Gajah Mada ini sebagai musuh dari mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak membawa contoh, tidak membawa bukti, tidak membawa fakta. Jadi tidak bisa membuktikan sebenarnya mana kerajaan-kerajaan yang tidak ingin bergabung, mana sih kerajaan-kerajaan yang menganggap musuh bagi kerajaan Majapahit ini sendiri. Maka mereka dalam hal ini adalah asumtif dan juri. Kemudian yang kedua, mereka pun kasuistik. Mengapa? Pun mereka ini kasuistik. Mengapa? Karena yang tidak ingin bergabung itu hanya beberapa dari sekian kerajaan yang bahkan berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada ini sendiri. Bahkan pada faktanya, lebih banyak orang-orang atau lebih banyak kerajaan-kerajaan yang pada akhirnya bergabung dengan kerajaan Majapahit dibandingkan kerajaan-kerajaan yang tidak ingin bergabung dengan kerajaan Majapahit. Contohnya adalah kerajaan Dompu di Sumbawa Dewan Juri. Kemudian terdapat satu klarifikasi dari saya yang mana lawan tidak mengatakan kontekstualisasi tempus. Padahal kontekstualisasi tempus pada hal ini sangat krusial dan sangat perlu untuk diberikan pada debat pada kala ini. Yang mana kontekstualisasi tempus pada hal ini adalah yang mana abad ke-14 dengan saat ini itu sangat berbeda. Yang mana abad ke-14 itu kemudian HAM-nya itu tidak ada HAM sama sekali, kemudian juga kemanusiaan juga dilihat dari status kasta dan lain sebagainya. Dan juga raja itu dianggap titisan dewa dibandingkan sekarang ada kedaulatan dan sebagainya. Maka pada hal ini manifestasinya apa? Tindakan ekspansi itu adalah suatu hal yang sebenarnya normal pada abad ke-14 saat itu. Maka sebenarnya jikalau lawan tidak mengatakan bahwa kontekstualisasi tempus pada hal ini, maka lawan sudah gagal dalam perdebatan kali ini karena sama sekali tidak membawa kontekstualisasi tempus yang seharusnya krusial dan bisa diberikan dan harus diberikan pada perdebatan kali ini. Karena abad ke-14 dengan zaman saat ini itu berbeda Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri masuk dalam satu sanggahan saya, yaitu lawan mengatakan bahwa hal ini melanggar HAM. Dewan Juri coba lihat perbedaan dari abad ke-14 dan juga tadi lawan mengatakan bahwa Soekarno itu memiliki legitimasi yang tertinggi, memiliki otoritas tertinggi daripada Gajah Mada. Coba lihat Dewan Juri pada waktu abad ke-14 dan juga abad ke-20 saat Soekarno itu sangat berbeda. Yang mana abad 14 itu raja dianggap titisan dewa, kemudian legitimasi juga diraja. Sedangkan pada abad ke-20 kedaulatan itu ada. Kemudian juga HAM saat abad ke-20 itu memang ada, sampai saat ini pun ada. Tetapi saat abad ke-14 atau saat Majapahit ini berkuasa, itu sama sekali tidak ada. Bahkan kemanusiaan itu dilihat dari status kasta. Dan sama sekali pada individunya itu nggak ada sama sekali hak politik Dewan Juri. Dan mungkin sekarang ada, tetapi pada saat zaman abad ke-14 itu sama sekali tidak ada. Bahkan juga perang saat itu sah dan juga dijadikan sebagai bukti kehebatan seorang raja gitu. Dan bahkan kalau misalnya lawan mengatakan bahwa saat itu ada pada saat Soekarno ada konsensus PBB, tetapi coba lihat pada abad ke-14 itu sama sekali tidak ada PBB, sama sekali legitimasi juga ada di raja. Jadi hal ini adalah hal yang normal atau ekspansi adalah suatu hal yang bisa disahkan begitu saja karena adalah suatu bukti untuk kehebatan raja. Jadi hal ini adalah hal yang benar dan bukan melanggar HAM karena pada abad ke-14 itu sebelum ada HAM gitu Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri masuk ke argumen saya. Maka Dewan Juri hal ini pun bukan hanya Gajah Mada saja yang melakukan sebuah ekspansi, tetapi juga kerajaan-kerajaan lainnya seperti kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya aja sudah pernah untuk melakukan ekspansi ini, bukan hanya kerajaan Gajah Mada sendiri Dewan Juri. Maka hal ini tetap bisa dijustifikasi. Kemudian Dewan Juri, hal ini tetap bisa masuk dalam argumen saya, tetap bisa dijustifikasi atau tidak layak disalahkan karena sesuai dengan kontrak politik. Dewan Juri, parameternya apa? Parameternya adalah saat abad ke-14 itu bukanlah dari demokrasi seperti abad ke-20 saat ini atau abad ke-20 dari Soekarno dan juga saat ini. Yang mana saat itu abad ke-14 itu menggunakan feodalisme atau kekuasaan di tangan raja itu dianggap mutlak. Jadi rakyat itu harus tunduk dengan raja itu sendiri. Maka ekspansi adalah hal yang wajar dan sah saat itu dan dianggap sebagai keberhasilan dari sebuah raja. Dari ekspansi ini itu memenuhi kontrak politik di zamannya atau sebagai loyalitas pada raja dan kejayaan Majapahit. Maka menyesalkan hal ini adalah salah. Karena apa? Karena
jikalau lawan memandang hal ini dengan kacamata saat zaman ini, maka adalah hal yang salah karena sudah jelas beda antara zaman sekarang dan juga zaman dulu saat Majapahit itu terjadi. Kemudian mengapa penting Dewan Juri? Kontrak politik itu sangat penting bagi Gajah Mada atau Majapahit karena mereka juga membutuhkan loyalitas atau membutuhkan citra bagi mereka dan juga sebagai sumber daya bagi mereka. Lagi pula setelah misalnya kamu bergabung, kamu sebagai kerajaan pada saat itu, setelah kamu bergabung di Majapahit, kamu itu akan dipenuhi kontrak sosialnya atau kontrak politiknya, kontrak sosialnya dengan mereka. Kamu memberikan hak kamu dengan kepada pemerintah Majapahit pada saat itu, dan Majapahit juga akan memberikan kewajibannya kepada kamu. Bahkan kamu memberikan kewajibannya kamu kepada pemerintah, pemerintah juga akan memberikan haknya kepada kamu. Contohnya adalah kamu akan mendapatkan perlindungan, kemudian akan mendapatkan akses ke pulau lain dan juga stabilitas kamu. Kemudian administrasi itu juga akan lebih kuat. Maka pada akhirnya pun akan terjadi mutualisme antar kedua belah pihak. Jadi walaupun kamu akan mendapatkan ekspansi, itu akan tetap mendapatkan mutualisme yang baik dari Gajah Mada tersebut, dari Majapahit tersebut, Dewan Juri. Kemudian mekanisasinya di sini yaitu yang ketiga, Dewan Juri, proses untuk mendapatkan kontrak politik ini sendiri. Yang pertama, pada masa itu kontrak kekuasaan berada di tangan raja. Nusantara atau Majapahit itu memberikan hak otonomi terbatas kepada wilayah-wilayah yang takluk pada kerajaannya. Citra mereka pun pada akhirnya juga baik dan mereka memperkuat stabilitas mereka. Maka terjadilah tetap bisa dijustifikasi karena sesuai dengan adanya kontrak politik ini, Dewan Juri. Kemudian hanya eksklusif di sisi kami karena hanya kami yang membawa kontrak politik sebagai justifikasi moral dan historis dari penyatuan wilayah oleh Gajah Mada. Ini artinya penyatuan wilayah ini bukan hanya dominasi sepihak, melainkan tawaran kerjasama dengan keuntungan mutual. Kami menjelaskan alasan rasional mengapa banyak kerajaan memilih tunduk atau bergabung secara damai. Kemudian hanya kami yang menjelaskan mengapa ini layak dibenarkan meskipun Gajah Mada belum berhasil 100%. Kemudian Dewan Juri ini eksklusif karena lawan tidak membawa logika kontrak politik, kemudian juga mereka sama sekali tidak membawa kontekstualisasi tempus yang sebenarnya itu adalah hal yang penting. Bahkan juga mereka melakukan asumtif dan juga kasuistik. Dewan Juri kemudian tidak eksklusif di sisi lawan karena mereka tidak membawa karena mereka menolak, mereka hanya tidak membawa tolak ukur moral objektif untuk menyatakan bahwa ini layak disilakan. Mereka bilang bahwa maka kami layak menang pada perdebatan kali ini, bangga menjadi tim